Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada ungkapan dari Pak Iya Subiakto ya. Kali ini sentil, keras, arogansi, Trissu Trisno. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu ini Facebook saya. Dan kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SPD pencarian Facebook. Dan gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan ya? Semoga apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan, mendapatkan hasil yang baik. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Nah, saya kemarin juga ngelihatnya tuh tenggar-tenggar, apalagi ngelihat Pak Trissu Trisno, terus ada videonya Pak Jokowi pada saat menjenguk beliau sakit ya. Iya. Ini kena kesurupan apa gitu kan? Ini 300 jenderal ini Mas Budius, ini orang berpendidikan kan. Sudah pasti jadi jenderal itu ngelewatin Lemhanas segala macam. Pasti Nggak usah, Pak. iya kan? Lewati Pasti. Sesko, Lemhanas ya kan? Sesko. Itu kan pendidikannya luar biasa, itu nggak usah bicara Pancasila, apanya udah dilahap itu kan. Nah, kembali lagi tadi seperti yang kita sampaikan tadi tentang kasus ijazah palsu, orang-orang yang terlibat bacot ke sana sini itu. Jadi orang itu sudah tidak bisa diukur lagi intelektualitasnya kalau sudah dibarengi dengan satu tujuan kepentingan dan sebagainya. Itu bisa gugur semua gitu. Nah, saya nggak tahu kepentingannya Purnawirawan ABRI ini, gitu kan. Loh, Gibran itu secara konstitusi kan melewati proses itu dia. Walaupun kemarin ribut di MK segala macam lah ya, waktu proses dia menjadi wapres itu kan. Ya kan, orang kan waktu itu bilang ini kalau kemarin jadi wapresnya PDIP ya nggak seribut ini gitu. Karena jadi wapresnya Prabowo apalagi terus menang, jadi nggak selesai gitu. Ada orang yang sakit hatinya sampai sekarang terus jalan. Nah, kembali lagi kepada 300-an yang mulia pensiunan jenderal ini. Mereka kan tahu bagaimana menjaga negara ini kan. Ya kan? Harusnya kan dia menghormati konstitusi, menghormati apa institusi kepresidenan itu kan. Masa sekarang ada pemakzulan wapres tuh? Ya, wapresnya jadi presidennya diakui, terus wapresnya mau diganti gitu. Nah, kemarin saya tulis di Facebook ya, apa karena presidennya militer atau wapresnya harus militer gitu? Siapa yang mau gantikan itu? Nah, ini tidak sehat. Terus yang saya lebih berpikir jauh Mas Budius. Jangan ini anak muda ini diamputasi. Ini kan anak milenial, Gen Z, Gen Y ke depan ini yang akan berkontribusi terhadap kelanjutan negara ini. Kalau kita bicara 300 jenderal, itu kan baby boomer semua kan. Umurnya kan seumuran saya semua itu. Pada tahun 2009 nanti aja dia sudah 66 sampai 81 tahun. Tahun 2035 71 sampai 91 tahun dan selanjutnya. Terus mau ngapain sih sebenarnya gitu? Mau berkontribusi apanya? Kalau punya pengalaman yang baik, harusnya itu yang disampaikan kepada anak-anak muda ini. Gibran satu ini tidak cukup. Harus dicari Gibran-Gibran yang lain untuk mempersiapkan generasi ini meneruskan supaya Indonesia ini akan lebih baik. Sudah dicanangkan 2045 sebagai Indonesia emas. Nah, harusnya kan dari sekarang itu disiapkan. Jadi semua orang harus berkontribusi ke sana. Gibran sempurna sih pasti tidak, tapi dia sebagai trigger anak muda yang sudah menjadi wapres harusnya bisa menjadi magnet untuk anak-anak muda yang lain supaya bagaimana berpolitik dengan baik. Kemarin Gibran dia ada medsos ya kepada sedikit saya nggak nonton deh, yang dikomentari Deddy Sitorus itu. Jadi nggak usah ngurusin itu, urusin aja udah. Itu kan bagian dari apa yang dia sampaikan itu sebenarnya untuk mendorong anak-anak muda ini berpikir positif ke depan. Gitu. Kalau saya lihat langkahnya Gibran itu kan ya, saya bukan karena saya mendukung dia, tapi kalau kita lihat Solo dan sebagainya, kan ada rekam jejaknya deh itu kan. Kenapa itu anak harus dibenci? Apa karena memang anak Jokowi itu? Karena kalau secara politik
memang ini punya potensi besar. Sehingga ada orang-orang yang mau mencalonkan yang lain-lain, mungkin bisa kalah awu, kata orang Jawa kan, bisa seperti itu. Ya, baca secara umum saya bacanya seperti itu. Tapi kembali lagi, memang saya sayangkan dari bapak-bapak pensiunan jenderal ini. Jadi ada istilah, ini sebenarnya personifikasi dari sebuah pelemahan negara ini sendiri. Jadi ada apa di dalamnya sebenarnya? Iya. Iya kan? Ini bukan sekedar soal ini 300 jenderal mengusulkan Gibran diganti, bukan sekedar itunya saja. Kepentingannya apa itu? Kepentingannya apa? Karena kalaupun berhasil ini diganti, terus mau seperti apa? Bentuk negara ini mau seperti apa? Kemarin aja undang-undang TNI diluluskan aja kita sudah ribut kok. Ya kan? Sekarang ini berbarengan seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Budi Yusuf. Kondisi dunia ini kan tidak baik-baik amat. Ributnya kayak seperti ini. Tiap hari saya bacain soal Amerika, Cina, dan sebagainya. Merembet kemana-mana. Siapa kita dianggap mendukung Amerika. Bagaimana hubungan kita dengan Cina? Karena kemarin negosiasi tarif dan sebagainya yang mengiakan 300 triliun import. Padahal kita kena tarif 47%. Dianggap Prabowo menjilat Amerika, bagaimana dan sebagainya. Ini kan sebenarnya urusan kayak gini yang lebih harus harus dipikirkan bareng-bareng dari orang-orang di sekitar Pak Prabowo dan orang-orang yang memang menganggap dirinya bisa berkontribusi tentang itu. Bukan ngurusin pemakzulan Gibran. Baik, menarik Pak Iyas. Tadi saya diingatkan dengan ketika Pak Trisutrisno ya, yang juga adalah motor dari forum Purnawirawan ini yang minta pemakzulan Wapres Gibran ini, itu ketika Pak Tris sakit, itu ketika Pak Jokowi masih menjabat presiden ya Pak ya? Iya, masih menjabat. Ya artinya kan begini Pak, seorang presiden saat itu Pak Jokowi ketika tahu seorang sesepuh TNI terbaring sakit di rumah sakit, beliau langsung mendatangi. Itu kan menunjukkan penghormatan kan gitu loh Pak ya. Iya kan? Iya. Tetapi kenapa imbalannya yang didapatkan Pak Jokowi seperti itu ya dari Pak Trisutrisno? Ini sesuatu yang perlu penjelasan moral juga ini Pak Iyas. Kemarin saya lihat sepintas videonya juga di acara itu ada Pak Agung Gumelar segala macam ya di situ. Itu pendukung Prabowo juga itu pada saat itu kan. Pendukung Pak Prabowo berarti kan pendukung Gibran. Ya kan? Waktu Pilpres kan ada Pak Agung juga di itu. Tapi itu tadi, kepentingan belakangan ini apa kira-kira? Isu apa yang disebarkan ke sana gitu. Kita kan berproses dan belajar dengan bagaimana sebuah proses Pilpres yang kemarin 2024 itu gejolaknya itu nggak karu-karuan, dipicu oleh perpecahan Pak Jokowi dengan PDIP kan. Sehingga dari dalam itu kalau saya lihat mereka berperilaku kalau itu sampai menjadi simptom gejala dari pembusukan Republik Indonesia ini, mereka lakukan juga gitu. Sadar atau tidak sadar sebenarnya kan imbasnya itu sebenarnya jelek banget gitu. Nah ini sekarang kalau kita bicara ini sebenarnya ini saya lihat memang prosesnya ya ke sana juga. Untuk apa sebenarnya itu? Kalau nggak itu ada niat ya bahasa kasarnya pembusukan, tapi menurut saya itu gangguan yang serius. Ya sebenarnya nggak ada urusannya Pak. Kita kan bisa mengulas ini secara hukum ketatanegaraan, Pak. Tapi maksud saya gini, ada hal-hal yang sifatnya masalah kemanusiaan dan masalah etika dan moralitas. Misalnya tadi yang seperti yang tadi saya pertanyakan ke Pak Es, kayaknya yang Pak Es mungkin belum jawab. Ketika Pak Tri sakit itu loh Pak, dan saya juga akhirnya ingat benar Pak Tri pernah sakit, dirawat di rumah sakit dan kemudian dibezuk oleh Pak Jokowi gitu loh, ya kan? Nah, atas nama perbedaan politika atau sakit hati politika, apa kemudian ujuk-ujuk juga langsung melakukan tindakan yang seperti menusuk dari belakang seperti ini kepada
Pak Jokowi lewat lewat Mas Gibran ini kan sesuatu yang saya pikir merusak apa ya, kita kan punya adab Pak, punya etika ya, punya nilai-nilai luhur gitu loh, bangsa kita ini. Apakah ini contoh yang ditunjukkan oleh orang yang oleh TNI yang paling sepuh saat ini di tubuh TNI sebagai purnawirawannya? Gini ya Mas Budius, jadi kalau kita bicara moral, bicara adab, Indonesia ini kan sudah lama mengalami kebolak-kebalik kita nih kan. Yang dulu kita anggap seperti Pak Amin Rais juga harusnya menjadi figur yang dia orang ormas keagamaan, bekas MPR. Tapi akhirnya kan merusak tatanan perpolitikan Indonesia juga perilakunya gitu kan. Jadi nggak karu-karuan. Nah sekarang balik kepada Pak Tri Sutrisno. Dulu begitu hormatnya Pak Jokowi itu. Tapi apakah itu membekas di badan diri dia? Saya nggak tahu. Karena sekarang mungkin bisa saja dia dengan usia yang sekarang sudah sepuh, tiba-tiba dibisikin segala macam kan gitu kan. Jadi bisa terjadi seperti itu. Saya tidak menganggap Pak Tri Sutrisno pikun. Tapi kalau dia sampai melakukan ini sebagai ketua ketua pensiunan ABRI ini ya dia, itu ya pasti ada bisikan kan gitu. Kenapa kok difokus Gibran itu loh? Kalau kemarin PDIP yang mentarget Gibran mati-matian, tidak mengakui Gibran, dimajukan sampai ke PT UN dan sebagainya, itu kan masih Gibran. Kan gagal semua kan? Betul. Nah sekarang mungkin orang ini mengambil kendaraan lain gitu. Saya takut purnawirawan ABRI ini dimanfaatkan dengan kepentingan itu. Ya karena bagaimanapun ada beberapa jenderal yang berafiliasi kepada PDIP ya. Saya bukan menuduh. Tapi kalau kita tarik benang merahnya ya bisa seperti itu. Kok Gibran lagi gitu nggak selesai-selesai. Kayaknya sekarang dua aja Pak sasarannya Pak. Kalau nggak Pak Jokowi, kalau nggak Gibran, itu pimpong aja tuh Pak terus-terusan. Seolah-olah kan seperti itu target operasi mereka. Iya, jadi bukan urusan yang lebih besar terhadap Indonesia ini. Malah ngurusin orang Solo ini loh gitu. Ya. Pak Jokowi, Gibran. Jadi Pak Jokowi sudah jadi presiden pun masih dianggap membahayakan. Terus Gibran ini bakal jadi presiden, lebih membahayakan lagi kan dia begitu kan. Oke, itu di video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat